Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih dalam matematika, kali ini kita akan belajar mengenai komposisi fungsi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Yang pertama, di sini definisi komposisi fungsi. Misalkan diketahui f(x) dan g(x), jadi fungsi f(x) dan fungsi g(x) dengan fungsi f itu dari b ke c dan fungsi g itu dari a ke b. Dari dua fungsi ini dapat disusun sebuah fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi. Nah, itu dibaca di sini lambangnya itu seperti lingkaran. Nah, jadi ini ya, seperti lingkaran, itu dibaca komposisi atau bundaran. Jadi nanti fungsi baru yang dapat dibentuk adalah hx. Hx itu merupakan komposisi dari f dan g. Jadi f bundaran gx. Jadi hx itu diperoleh dari fungsi f bundaran fungsi g, atau dapat ditulis ini f bundaran gx, atau bisa disebutkan juga f komposisi gx sama dengan f gx. Ini kalau dituliskan tanpa bundaran, jadi kalau f bundaran gx itu bisa dituliskan f gx. Jadi fungsi gx ini masuk ke dalam fungsi f dengan h. Kalau ini tadi f itu dari b ke c, kemudian g itu dari ke a ke b. Lah di sini h itu berarti dari a ke c. Di sini f bundaran gx sama dengan f gx itu disebut fungsi komposisi dari f dan g. Jadi misal di sini ada fungsi pertama, di sini ada a. Ini anggota himpunan a, kemudian di sini ada b, kemudian di sini ada c. Jadi di sini f itu dari b ke c. Jadi ini dari b ke c. Di sini ini merupakan fungsi f. Jadi dipetakan dari b ke c. Kemudian g ini dari a ke b. Berarti di sini dari a ke b. Nah, ini dinamakan fungsi g. Nah, fungsi h itu dari a ke c. Nah, ini di sini ini fungsi h. Jadi di sini pemetaan pertama, ini pemetaan pertama, di sini pemetaan kedua. Jadi yang pertama dipetakan itu gx-nya dulu. Setelah gx-nya selesai baru dipetakan ke fungsi f. Jadi seperti itu. Jadi dari a ke b, dari b ke c itu sama artinya dari a ke c. Jadi ini merupakan fungsi h. Nah, itu fungsi baru yang dibentuk dari dua pemetaan. Yang pertama pemetaan fungsi g dari a ke b, kemudian yang kedua dari b ke c, sehingga diperoleh fungsi h. Jadi h itu merupakan komposisi dari fungsi f dan fungsi g. Kemudian di sini sifat komposisi fungsi, misalkan f itu memetakan a ke b dan g itu dari b ke c dan h itu dari c ke d. Pada komposisi fungsi nanti berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak berlaku komutatif. Jadi nanti kalau f bundaran g itu hasilnya tidak sama dengan g bundaran f. Jadi kalau dibalik, fungsinya dibalik, itu hasilnya berbeda. Kemudian asosiatif berlaku. Jadi kalau f bundaran g dikerjakan dulu, baru bundaran h itu sama dengan g bundaran f dikerjakan dulu, baru f bundaran g h. Ini hasilnya sama. Jadi komutatif tidak berlaku, namun di sini asosiatifnya berlaku. Kemudian memiliki fungsi identitas, yaitu ix. Jadi identitas itu ix sama dengan x. Jadi
fungsi identitasnya di sini X dengan F, jadi sembarang fungsi F jika dikalikan dengan fungsi identitas itu sama dengan fungsi identitas dikalikan F. Jadi untuk perkalian dengan fungsi identitas ini berlaku komutatif ya. Jadi F dikalikan identitas sama dengan identitas dikalikan fungsi F sama dengan fungsi itu sendiri. Jadi untuk komposisi fungsi memiliki fungsi identitas IX yaitu X. Kemudian di sini yang mau kita pelajari komposisi dua fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan fungsi gx, komposisi gx dilanjutkan fungsi fx. Jadi gx dulu baru fx. Itu nanti dinamakan dengan f bundaran gx, dapat ditentukan dengan mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fx. Jadi gx-nya dimasukkan ke fungsi fx, yaitu fgx. Jadi untuk simbolnya kalau fungsi f bundaran gx ini berarti fungsi f ini sama dengan fgx. Jadi fungsi gx-nya ini disubstitusikan ke fungsi f. Kalau nanti soalnya G bundaran Fx, ini artinya Gfx. Ini berarti Fx-nya yang disubstitusikan ke fungsi G. Nah, sekarang contoh komposisi dua fungsi. Diketahui fungsi f dan fungsi g dalam pasangan berurutan berikut. Yang f itu negatif 3, c, negatif 1, f, 0, e, 2, a, 4, b. Jadi f itu memetakan dari min 3, min 1, 0, 2, dan 4 ke c, f, e, a, b, a, b, c, a, b, c, e, f ya. Jadi ini kalau digambarkan di sketsa dulu grafik di sketsa dulu diagramnya. Untuk yang pertama di sini saya tulis dulu kita data dulu yang abjad. Di sini berarti A, B, kemudian D, yang G dulu karena G dimasukkan ke F, A, B, D, E, G. Kemudian di sini negatif 3, negatif 1, 0, kemudian 5, kemudian karena di sini ada 4 saya tuliskan 4, kemudian 2. Kemudian untuk abjad yang fungsi f ini berarti C, F, E, B, A. Jadi ini mengerjakan yang A karena A itu F bundaran G, berarti GX itu yang pertama kemudian dilanjutkan ke F. Jadi ini untuk fungsi G dari A, kita lihat dari A ke negatif 3. Nah, ini kita pasangkan. Kemudian dari B ke negatif 1, kemudian D ke 0, kemudian E ke 5, dan G ke 2. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemetaan fungsi F. Ini dari negatif 3 ke C,
Jadi dari negatif 3 ke C, kemudian dari negatif 1 ke F, dari 0 ke E, kemudian dari 0 ke E 5 nya enggak, kemudian dari 2 ke A, kemudian di sini dari 4 ke B. Nah, ini sketsa diagramnya. Nah, untuk yang A, ini tadi fungsi F bundaran G. Nah, di sini tidak terputus dari G ke F. Sehingga di sini dari G ini ke F, sehingga di sini diperoleh himpunan F bundaran G itu sama dengan, jadi di sini tinggal kita lihat dari A ke negatif 3, negatif 3 ke C. Berarti dari F bundaran G-nya ini yang pertama A, C. Kemudian B ke F. Kemudian D ke E. Jadi dari D ke 0, lah dari 0 ini dilanjutkannya ke E. Kemudian E ke mana? Nah, di sini karena E-nya itu terputus, nah maka ini enggak, karena ini dari 5 ini enggak ada lanjutannya lagi, berarti ini bukan merupakan hasil dari komposisi F dan G. Nah, di sini tinggal dilihat G kemana, G ke, nah, ini 4-nya enggak, B4 ini tidak masuk karena 4 di sini dengan himpunan yang pertama tidak ada pasangannya. Jadi 5 ini ke himpunan ketiga ini tidak ada pasangannya, berarti itu tidak termasuk komposisi. Begitu juga ini bawahnya 4 dan B ini juga tidak lanjut ke komposisi karena di sini tidak terhubung dengan himpunan A. Jadi ini hasil untuk F bundaran G. Jangan lupa nanti kurung kurawal tutup dan kurung kurawal buka. Nah, nanti untuk soal yang B silahkan dicoba. Berarti yang B itu di sini G bundaran F. Oh, sekalian aja. G bundaran F. Berarti F dulu baru ke G. Yang F-nya itu berarti di sini negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4. Kemudian di sini abjadnya yaitu di sini semua abjadnya, berarti di sini D, C, F, E, kemudian A, B, G. Dan di sini berarti di sini 0, kemudian 5, kemudian negatif 3, negatif 1 dan 2. Nah, sekarang karena ini G bundaran F, berarti di sini F dulu. F kita pasangkan negatif 3 dengan C. Kemudian negatif 1 dengan F. 0 dengan E. 2 dengan A. Kemudian 4 dengan B. Nah, sekarang dari F dilanjutkan pemetaan G. G itu berarti dari A ke negatif 3. Nah, kita hubungkan A ke negatif 3. Kemudian B dengan negatif 1. Kemudian D dengan 0. Kemudian E dengan 5. Kemudian G dengan 2. Nah, sini. Nah, sehingga di sini nanti hasilnya untuk G bundaran F berarti ini min 3. Di sini karena C tidak ada lanjutannya,
berarti ini bukan merupakan hasil dari komposisi. Negatif 1 juga bukan merupakan hasil dari komposisi. Jadi yang hasil komposisi yaitu di sini 0, 0 ke E ke 5, berarti di sini 0,5. Kemudian 2, negatif 3. Kemudian selanjutnya di sini 4 dengan negatif 1. Nah, ternyata hasil himpunan komposisi dari F bundaran G di sini tidak sama dengan hasil dari G bundaran F. Nah, ini terbukti bahwa untuk fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat asosiatif. Kemudian selanjutnya diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x dikurangi 1 dan gx sama dengan 4x ditambah 5. Tentukan di sini f bundaran G, kemudian G bundaran F dan F bundaran F dan F bundaran G. Nah, di sini untuk soal yang pertama, F bundaran Gx ini tadi rumusnya apa? F Gx. Nah, caranya kita masukkan saja Gx-nya dulu. Ini F, kemudian Gx-nya kita masukkan, berarti di sini 2x dikurangi 1. Nah, 2x dikurangi 1 ini kita masukkan ke fungsi f. Lah, f-nya di sini apa? 2. Di sini f x itu 2x dikurangi 1. Di sini x, di sini juga x. Nah, ketika di sini f 2x min 1, berarti x-nya ini diganti dengan maaf, gx-nya keliru ya. Ini tadi gx-nya bukan 2x min 1, tapi gx-nya itu 4x plus 5. Nah, jadi 4x plus 5 nanti dimasukkan ke fx 2x plus 1. X-nya ini di sini diganti dengan 4x plus 5. Sehingga di sini 2 dikalikan 4x plus 5 dikurangi 1. Di sini berarti 8x plus 10 dikurangi 1, maka hasilnya 8x plus 9. Ini untuk F bundaran G. Kemudian yang kedua, untuk G bundaran Fx, ini berarti Gfx. Gfx-nya di sini 2x min 1. Jadi 2x min 1 ini nanti kalian masukkan ke fungsi G. Jadi di sini 4x plus 5, x-nya diganti dengan 2x min 1. Sehingga 4x-nya itu diganti 2x min 1 ditambah 5. 8x dikurangi 4 ditambah 5. Maka hasilnya 8x plus 1. Ini untuk G bundaran F, ini tadi untuk F bundaran G. Ternyata hasilnya berbeda. Sekarang untuk yang C, F bundaran Fx. Ini sama artinya F, Fx. Jadi fungsi F dimasukkan ke fungsi F. Berarti di sini F 2x min 1. Jadi 2x min 1 dimasukkan ke fungsi f sehingga 2x-nya ini diganti dengan 2x min 1 dikurangi 1. Sehingga diperoleh 4x min 2 dikurangi 1, maka di sini 4x min 3. Kalau ada yang masih bingung, ini gini ya. Kalau di situ fx sama dengan 2x min 1, misal di sini saya fa, berarti di sini 2a min 1. Misal di sini saya 2f 3p, berarti di sini 2 kalikan 3p min 1, yaitu 6p min 1. Nah, kalau di sini f 4x plus 5, ya berarti sama. 2 dikalikan x-nya ini tadi diganti dengan
4x plus 5 baru dikurangi 1. Cara mensubstitusikannya seperti itu. Nah, sekarang untuk yang D, F bundaran G2. Nah, ini tadi untuk F bundaran G udah diperoleh yaitu 8x plus 9. Berarti kalau di sini F bundaran G2, karena di sini tadi F bundaran GX-nya itu sudah ketemu 8x plus 9, maka di sini F bundaran G2 X-nya tinggal diganti 2. Sehingga di sini 16 ditambah 9, maka di sini hasilnya 25. Nah, caranya seperti ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Nanti yang belum paham silahkan kalian tanyakan, bisa lewat WA, bisa lewat Classroom, atau bisa juga lewat kolom komentar. Bila ada salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.